ada pengalaman di dekat rumah kan, tapi pohonnya sekarang udah ditebang. Tetangga lewat, terus ada sosok namanya juga mungkin genderuwo ya, karena kan nggak terlalu kelihatan. Yang kelihatan itu cuma matanya yang sebesar gelas yang besar banget, gelasnya minuman yang agak besar gitu, bukan gelas kecil ya kayak gitu. Tapi kita nyala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KPHC. Kali ini bersama saya Haryanto dan Mbak. Dan saya Mbak Wanda. Kali ini kebetulan kita lagi sharing-sharing santai-santai. Terus kita menemukan topik pembahasan yang menarik, yaitu beberapa pohon yang paling disukai makhluk halus. Mungkin teman-teman juga sering mengira-ngira, mungkin pasti tahu. Bisa dijelaskan mungkin yang paling sering dari nomor 1 Mbak Wanda? Ya, kalau dari saya mungkin pertama pohon beringin ya Mas ya. Beringin, epre itu ya. Terkenal sekali ya. Ya, betul. Karena kan di pohon-pohon itu kan banyak cerita misterinya. Terus di pohon beringin itu kan kalau dia kan nggak gampang meninggal Mas ya. Kok pohon meninggal ya? Umurnya panjang lah. Umurnya panjang ya pohonnya. Yang dituakan ya. Iya, karena pohonnya kan usianya biasanya tua-tua gitu. Ratusan tahun. Terus juga banyak cerita misteri di balik pohon itu. Kadang kan ada orang yang di pohon beringin itu sendiri itu kan banyak ceritanya kan, karena kadang ada orang yang hilang, yang katanya digondol sama salah satu makhluk di pohon itu gitu. Terus ada yang bersihkan pohon beringin, terus beliaunya sakit-sakitan gitu. Paling sering. Iya, terus kalau cuman bersihkannya cuman di ranting-ranting biasanya sih masih aman Mas ya. Kadang tapi ranting aja bisa sampai itu sih kan, pernah ada yang di Jombang itu orang sampai kesurupan massal yang di depan sekolahan. Tapi yang fatal itu kan kalau bersihkan pohon beringinnya itu sampai dipok gitu Mas. Gitu. Ya itu kan sampai biasanya, pangkal ya berarti. Sampai pangkal itu kan biasanya ada ritual dulu ya Mas ya. Iya, amit gitu. Amit. Berarti gitu memang sih. pohon beringin gitu, semakin tua itu semakin banyak kayak mengundang makhluk untuk. Betul, karena dia kan gitu. Dia cocok untuk rumah, dan itu pun rumahnya kan nggak cuman bisa ditempati satu makhluk ya Mas, beberapa makhluk. Satu makhluk aja bisa sih, tapi usianya biasanya yang sampai tua makhluknya. Kalau satu. Ini pertanyaannya pertanyaan ini bakal untuk semua pohon. Makhluk apa yang paling sering ada di pohon beringin? Genderuwo ya Mas ya. Genderuwo ya. Kalau dari saya genderuwo ya. Genderuwo ya. Berarti kalau dari sisi saya sendiri ya, saya genderuwo kan ya. Iya, paling sering dengar ceritanya sih itu. Iya kan gitu ya. Yang pasti untuk semua teman-teman kalau mau nebang sesuatu tetap ada tata caranya Mbak ya. Iya, alangkah baiknya. Terus kalau biasanya yang laki-laki ini Mas, mau kencing sembarangan ini, waduh, amit gitu. Kan nggak sopan ya. Kan nggak boleh gitu. Baru pohon beringin ya. Terus mungkin kalau dicari ceritanya mungkin bakal banyak sekali ya untuk pohon beringin ya. Betul. Untuk bisa langsung ke pohon berikutnya mungkin Mbak, pohon apa? Kalau di sisi saya ada yang kedua ya, randu Mas. Randu atau kapuk rek nek gak paham. kapuk. Entah kenapa ya Mas ya, kalau saya sendiri juga mungkin usia saya masih muda itu. Muda rek. Muda-mudi. Iya, kalau di pohon randu, kalau saya pernah jadi itu Mas. Zaman SMA saya itu pernah banyak cerita sama pohon randu ini. Di pohon randu itu ada pohon randu di deket Kebon Rojo, kalau orang Jombang tahu ya. Itu ditarik dulu kan waktu masih nakal ya Mas ya. Saya masih nakal. Jadi suka narik ake-ake waktu zamannya ake itu loh Mas. Lah itu tak
rek berapa aja terus nggak akan selesai Nggak akan gitu. Nah terus saya tuh pindah ke pohon randu yang lain, ternyata kok di situ memang pohon randu kok sering itu ya ditempati oleh apa ya, kayak ya gitu-gitu loh mas, apa ya keris ya, Oke. sosok-sosok aneka sosok itu dia yang sosok kodam, karena kan kayak Kodam. ya kayak yang di pohon beringin itu kan sosoknya kayak sosok apa ya mas, genderuwo gitu Iya, aja, iya. bukan genderuwo kodam, bukan. Tapi kalau di randu itu sosok-sosok yang kodam gitu. Ada yang di Sumber, kalau di orang Demak tahu yang di Sumber tuh itu ada ketek putih mas, apa monyet putih, Iya, kera anoman. putih. Nah kera putih itu ada di situ di pohon randunya, itu kan apa namanya, kodam itu. Berarti lebih cenderung ke kodam ya. Kodam Kalau- ada kayak pusaka gitu, kayak bentuk apa namanya, barang antik-antik gitu loh Iya. mas. Kalau di randu kok menurut saya sih gitu. Mungkin banyak yang nggak nyangka ya, mungkin kalau pohon rantu kan di samping manfaatnya yang besar tapi juga lumayan mengundang. Ya Ternyata lumayan. Saya kira dulu kalau pohon rantu, mungkin kalau orang awam kan kalau semacam itu mungkin sangat jarang yang tahu ya, mungkin cuman taunya kalau suara-suara seperti kuntilanak kayak gitu sih, lebih seringnya kalau orang-orang awam ya. Ya. Ternyata lebih mengejutkan lagi ternyata kan, banyak Iya. kodam atau bahkan Di randu. barang-barang seperti itu. Iya. Karena randu itu dia tuh andaikan rumah itu dia rumah nyaman mas. Tapi untuk barang-barang yang berkelas, karena kan beda antara apa ya, kayak genderuwo biasa sama kodam itu kan beda. Iya, Dia beda. kan kalau sudah maksudnya kayak dia ke kodam, dia makhluk yang dia kodam itu berarti sudah lumayan gitu Levelnya kan. udah di atas ya. Iya, udah lumayan lah, makanya dia ganggu-ganggu gitu kan. Iya, dia berarti kan wis kendel gitu loh bahasanya dia. Iya sih. Tadi sudah 2 ya. Yang ketiga Mbak mungkin? Yang ketiga ini ada wit asem sih. Kalau dari saya asem. Asem ya. Mungkin asem ini juga pasti banyak yang tahu ya. Yang legenda mungkin yang di orang-orang di mitos-mitos pedesaan kan pasti asem, beringin, sama sawo itu sih. Kalau asem sosok-sosok apa Mbak yang paling sering? Kalau di asem ini sendiri kan sampai ada ya mas beberapa cerita yang misalnya tol nggak bisa dipindah gara-gara ada wet asem itu tadi. Karena wet asem itu, kalau kenapa mereka bisa sampai suka saya sendiri kurang tahu ya mas ya. Saya itu deteksinya dari sosok-sosok, dari beberapa wet asem yang saya temui, kok sosok-sosoknya kok gitu. Apa mungkin memang saya ambil kesimpulannya mungkin wet asem ya mungkin ditempati oleh sosok yang seperti itu. Lebih ke yang tua mas. Ya, jadi kayak yang muda kita masuk ke wet asem itu susah kayaknya, nggak sebagai, karena kalau muda pun bisa bertempat di wet asem tadi. Jadi kayak sosok kuntilanak atau genderuwo gitu bisa bertempat di wet asem, tapi dia cuma di apa ya, rantingnya atau di gitu, nggak bisa sampai ya. Areanya tuh lebih kecil gitu ya. Nah, areanya. gitu. Jadi kayak apa ya, yang sepuh gitu loh mas, yang umurnya sudah lumayan, dia bisa masuk jadi satu di wet asem tadi. Levelnya lumayan tinggi ya, hingga sampai dihindari. Otomatis ada beberapa orang yang sudah pernah berusaha untuk pindah kan berarti. Betul. Sampai teracuhkan lah. Iya, betul. Pohon asem. Terus berikutnya Mbak? Sudah berapa tadi mas? 3, 4? 3, 4 ini. Kalau dari saya ada sawo. Nah, sawo juga. Iya, sawo yang banyak dihuni sama genderuwo ya mas ya. Sawo juga genderuwo ya sama? Iya mas, karena kan di sawo itu ya tahu, kayak ada orang yang apa namanya nanam sawo kan tempatnya gitu, itu tempat sawo ya mas. Gitu sih. Iya sih, dulu ada pengalaman di dekat rumah kan, tapi pohonnya sekarang udah ditebang. Tetangga lewat, terus ada sosok namanya juga mungkin genderuwo ya, karena kan nggak terlalu kelihatan. Yang kelihatan itu cuman matanya yang sebesar gelas yang besar banget tuh, gelasnya minuman yang agak besar gitu, bukan gelas kecil ya kayak gitu. Tapi merah nyala ya. Tapi sosoknya nggak kelihatan mas ya? Nggak, ya habis itu langsung heboh kan, lumayan situasi desa. Terus habis itu ditebang bisa, tapi sosoknya itu
Kan sekarang tempatnya jadi bangunan, jadi kayak pindah ke bangunannya. Oh, ya mungkin kalau saya ya, jadi waktu itu mungkin masuk genderuwo ya Mas ya, atau biasanya kalau di sawah-sawah ya genderuwo itu ya Mas. Jadi waktu mau ditebang orang kan dia mau ditebang, orang dekat di sawah itu dia kan sudah bisa baca pikiran kita ya Mas ya. Kita mau nebang itu, dia mungkin sepersekian waktu tadi dia menyisir ke samping dulu. Ketika bangunan sudah kebangun dia kembali lagi. Iya. Gitu mungkin kali Mas. Dia kan juga cerdas ya Mas ya. Iya. Berarti kan memindahkan itu juga nggak semudah yang orang bilang ya, memindahkan agak jauh bisa, ternyata kan tidak segampang itu kan ya, tetap Iya. menjauh sedikit terus balik lagi. Ya mungkin waktu itu orang itu waktu mau hilangkan nebang sawo itu dia cuman mau menghilangkan sawunya, bukan memindahkan makhluknya. Karena Mas, kalau dari pengalaman saya, kalau yang diniatkan itu memindahkan makhluknya itu nggak usah nebang sawo, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Iya. Sebenarnya. Yang dipindahkan kan makhluknya. Kalau dia memang ganggu, memindahkan makhluk itu juga nggak bisa seenaknya kita sendiri Mas. Ya kita sama-sama enaknya aja. Iya benar. Itu sih. Terus yang kelima Mbak? Yang kelima ada pring kuning ya sih, ada pohon pring ya. Oh pohon pring ya. Pohon pring. Ya pring mungkin bambu hijau ya. Bambu. Ya, Bambu. Iya. Ya. Terus ya. Untuk bambu hijau, makhluk yang paling sering di situ apa Mbak? Kalau di pring ini gini Mas, pring sendiri itu kalau yang hijau ya Mas ya, yang hijau aja ada jenisnya, ada banyak Mas ya. Enggak cuman satu jenis saja. Itu memang sebagian besar, ada yang di genderuwo juga ada, pocong juga. Tapi kalau misalnya dalam sekumpulan pring itu tadi sudah dihuni wewe gombel misalnya, ya sudah susah Mas, kita kayak pocong deket di situ susah. Tapi kalau kemungkinan wewe gombel sama wewe gombel lainnya mungkin karena berarti satu koloni ya. Kalau satu koloni aja. Beda loh Mas, kalau cuma pring kuning yang kayak di belakang kita ini beda. Nanti ada pembahasan di next. Iya. Itu. Terus gini Mas, di pring sendiri kalau menurut pengalaman saya ini Mas. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada sekumpulan pring, terus di situ ada kayak kok ada beberapa makhluk tapi jadi satu di pring itu. Berarti biasanya di situ ada yang dilindungi. Contoh ada kerajaan ular. Kalau sampai kita ke suatu tempat terus dibilangi di tempat itu loh ada ular weling. Padahal di situ seharusnya nggak ada ular itu, di situ nggak ada. Berarti itu ada ratunya. Karena sosok ular weling atau ular kobra itu adalah sosok penjaga dari ibu ratu itu tadi. Lah, kayak di pring, kalau misalnya ada yang serem-serem di pring itu tadi, kayak pocong tapi pocongnya yang wajahnya hancur, matanya keluar kan kayak gitu, pokoknya sosoknya menyeramkan, kuntilanak yang menyeramkan, berarti di dalam pring itu tadi ada sesuatu gitu sih. Karena dulu saya pernah di umur 20 tahun saya pernah menemukan pring kuning Mas. Tapi sebelum menuju ke titik pring kuning itu tadi, saya melewati tadi. Loh, kok ada pocong ya? Tapi saya tertarik karena saya tidak pernah berpikir sedikit pun ingin ambil pring pring petuk. Pring petuk. Jadi belum. Pring petuk. Pring petuk. Jadi saya masuk ke situ enggak ada pikiran mau ambil pring petuk itu tadi, enggak ada pikiran. Jadi waktu masuk aku ditemui sama sosok, waktu itu ya saya ditemui sosok pocong, terus lagi kok kuntilanak, terus lagi kok baru genderuwo, terus baru loh kok ini kok kayak di semacam istana gitu Mas. Jadi kayak kita masuk versi kecilnya istana selatan, ada karpet merahnya gitu. Ternyata ada sosok putri cantik sekali di situ. Ya itu yang dilindungi. Ya, jadi itu sosok yang ada di pring petuk itu tadi. Gitu. Mungkin buat teman-teman yang kurang paham, pring petuk itu adalah pring yang
ujung-ujungnya itu tidak lazim. Kalau biasanya kan ruasnya agak ke atas. Nah, kalau yang kedua ini agak berlawanan, Mbak ya. Iya. Nah, jadi itu kan di mitosnya kan gimana, Mbak, mitosnya untuk pring pedok? Kalau Jadinya. pring petuk sendiri itu banyak dicari, tapi kalau misalnya apa ya Mas ya, banyak yang saya pernah ketemu pring petuk itu sendiri. Contoh orang yang lama nggak ketemu, misalnya sampean uangnya sampean dicuri dan kepingin uangnya sampean kembali itu cepet. Sampai nyari orangnya hilang kemana biar cepet di. Kami kan karena sudah lumayan lama juga tadi ya ngobrolnya. Iya. Nah, terus kalau kalian ada rekomendasi tempat maupun mau sharing bisa langsung di komen, Mbak ya. Iya. Atau langsung DM ke Facebook, IG bisa, Mbak ya. Terus kalian juga bisa bantu kami dengan cara subscribe, share, dan kalau berminat bisa klik tombol loncengnya juga. Sekian dari kami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.